kafaru tatanazzalu alaihimul malaikah. Di kesempatan ini adalah ketika pada maksud kami akhir Maret 1964. Ketika itu beliau masih berada di Sukabumi, belum lagi dipindahkan ke Jakarta. Pada pertengahan Maret itu artinya baru lebih kurang memasuki 3 bulan beliau ditahan. Dari Januari, Februari, dan akhir Maret diadakan pemeriksaan terhadap beliau yang cukup maraton waktu pelaksanaannya. Sampai pada pertengahan Maret itu ada seorang polisi dengan inisial M, berasal dari salah satu daerah yang ada di Sumatera ini. Beliau menyebutkan, tapi kurang etis kalau kami sampaikan secara vulgar di sini. Masuk seorang inspektur polisi dengan inisial M ke ruang tempat mana beliau ditahan. Ketika itu inspektur tersebut membawa suatu bungkusan yang beliau sangka pada awalnya itu adalah tape recorder yang digunakan sebagai alat untuk merekam nantinya pengakuan-pengakuan yang akan disampaikan oleh Buya Hamka. Setelah dia sampai di ruangan itu dengan wajah yang garang, tidak bersahabat dan bengis, tulis Buya Hamka. Kemudian saya sambut kedatangan sosok Inspektur M tersebut dengan wajah senyum, dengan wajah penuh senyuman. Akhirnya sosok yang berwajah garang, bengis dan tidak bersahabat itu akhirnya agak berkurang kadar kebengisannya dengan senyuman yang saya sambut ketika dia awal datang, jelas Buya Hamka. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya sang inspektur tersebut bertanya kepada Buya Hamka, apakah sudah selesai makan malam? Karena dia datang pada waktu itu di malam hari. Apakah sudah selesai kegiatan yang lain? Dan hal-hal yang lain yang ditanyakan kepada Buya Hamka sebelum memulai pelaksanaan interogasi tersebut. Tetapi setelah pertanyaan basa-basi itu berlangsung beberapa saat, kemudian sang inspektur tersebut melihat jam yang ada di tangannya. Setelah dia melihat jam yang ada di tangan, akhirnya dia memutuskan sebaiknya pemeriksaan ini kita langsungkan besok malam saja. Artinya pada malam itu tidak jadi dilaksanakan pemeriksaan terhadap Buya Hamka, tidak jadi dilaksanakan pem-BAP-an, berita acara pemeriksaan terhadap beliau. Akhirnya Inspektur M tersebut keluar dari ruangan tempat Buya Hamka ditahan. Setelah berlalu Inspektur M tadi, ada petugas polisi lain yang melihat dari kejauhan. Ini petugas jaga. Kalau yang datang sebelum itu adalah petugas yang akan memeriksa, yang akan mem-BAP Buya Hamka. Setelah berlalu petugas Inspektur M tadi, dari kejauhan petugas jaga yang usianya lebih kurang 25 tahun bukan beliau, terburu-buru dia masuk ke ruang tahanan saya. Setelah sampai di ruang tahanan tersebut, dia salami saya, kemudian dia cium tangan saya. Sesudah itu dia menangis jadi-jadinya. Buya Hamka menjadi tambah penasaran. Padahal sebelumnya hanya datang Inspektur M, pertanyaannya basa-basi. Setelah itu dia keluar, tidak jadi melaksanakan pemeriksaan, kemudian kembali meninggalkan Buya Hamka di ruangan itu. Tapi dari kejauhan tiba-tiba datang petugas jaga polisi tadi, yang juga Buya Hamka cukup heran dengan kedatangannya, mencium tangan beliau, kemudian menangis jadi-jadinya dan bertanya sesudah itu, apakah Bapak aman dan sehat-sehat saja? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bukan Inspektur M tadi ketika Buya Hamka menjawab, saya aman, tidak ada apa-apa. Kemudian Inspektur polisi yang sudah berlalu tadi dan yang kemudian datang sesudah itu, yang berusia 25 tahunan yang menangis tadi, bertanya kepada Buya Hamka, melanjutkan rasa penasarannya itu, apakah Bapak mengetahui bungkusan yang dibawa oleh Inspektur M tadi itu adalah alat setrum? Buya Hamka tadi kan menduga itu adalah tape recorder yang akan merekam pernyataan-pernyataan beliau. Rupanya petugas jaga polisi tadi mengetahui yang dibawa oleh Inspektur M itu adalah alat setruman yang kalau disetrumkan ke tubuh Bapak bisa jadi Bapak pingsan. Kalau kadar setrumnya tersebut tinggi, bisa jadi Bapak mati di tempat. Ini yang menyebabkan petugas polisi tadi menangis jadi-jadinya Buya Hamka selamat dari setruman pada malam hari itu. Sesudah itu, dengan pertanyaan-pertanyaan lain, saya yakin ungkap petugas polisi jaga itu, Bapak adalah orang baik.
Ini lagi Haki Nurani yang berbicara dari petugas polisi yang menjaga beliau. Saya yakin Bapak orang baik. Bapak akan dilindungi karena Bapak tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi petugas jaga ini mengetahui ini adalah intrik politik pada saat itu yang lebih dominan dikuasai oleh orang-orang yang pro dengan Partai Komunis Indonesia, sehingga banyak ulama yang ditahan. Dan petugas jaga tadi memahami kondisi yang demikian. Tetapi yang membuat dia takjub dan kemudian menangis adalah rasa haru terhadap Buya Hamka pada malam hari itu tidak jadi disetel. Selang 2 hari kemudian, Inspektur M tadi datang lagi ke ruangan Buya Hamka. Bapak Ibu sekalian, datang lagi dia ke ruangan tahanan Buya Hamka, Inspektur M tersebut pada sore hari setelah beliau melaksanakan sholat asar tanpa membawa apapun. Kedatangannya kali itu ke Buya Hamka dengan wajah yang agak sedikit bersahabat, bertanya basa-basi setelah selesai sholat segala macam. Sesudah itu, yang menyebabkan dia datang pada sore tersebut adalah rupanya rasa penasaran Inspektur M tadi yang tidak jadi memeriksa Buya Hamka, yang juga tidak jadi akan menyetrum beliau sekiranya beliau menolak apa yang dituduhkan kepada Buya Hamka. Dia bertanya kepada Buya Hamka pada sore setelah sholat asar tersebut, apa yang Bapak baca ketika 2 malam yang lewat saya datang ke sini? Jadi bacaan-bacaan apa yang Bapak baca yang kemudian menyebabkan saya, jadi setelah Buya Hamka menafsirkan kejadian pada 2 malam yang lewat, dihubungkan dengan pertanyaannya pada sore itu tentang berubahnya pikiran Inspektur M tadi, tidak jadi memeriksa Buya Hamka, bahkan tidak sampai pada tahap menyetrum tubuh beliau. Sehingga dia bertanya, Bapak ini membaca bacaan apa 2 malam yang lewat? Rasa penasaran Inspektur M tadi. Akhirnya dijawab oleh Buya Hamka, saya biasa membaca zikir setelah sholat. Kemudian saya juga biasa membaca zikir doa sebelum tidur. Dan juga biasa saya membaca bacaan Al-Quran, tadarus Al-Quran. Karena beliau menyebut hampir 150 kali selama dalam tahan itu beliau khatam Al-Quran. Itu yang saya lakukan. Tetapi yang saya tanya adalah pada malam saya datang itu bacaan zikir apa yang Bapak baca? Tadi kan jawaban umum yang diberikan oleh Buya Hamka. Kemudian Inspektur M tersebut bertanya lagi lebih khusus, pada malam saya datang itu bacaan apa yang Bapak baca? Kemudian Buya Hamka menjawab apa? Jawabannya agak lucu Bapak Ibu sekalian. Saya baca pada malam itu adalah doa akan tidur, kata beliau. Jadi Buya Hamka memang pada malam itu kan sudah agak larut, sudah menuju waktu istirahat, nanti ada datang inspektur, sehingga beliau membaca biasa bacaan-bacaan doa zikir sebelum tidur. Kemudian beliau sampaikan, bisakah Bapak memberikan bacaan itu kepada saya, tuliskan kepada saya juga tulisan Latinnya dan juga terjemahannya. Jadi ini menunjukkan inspektur ini orang yang bisa jadi memang tidak akrab dengan bacaan-bacaan doa ataupun zikir-zikir sebelum tidur, sehingga dia menganggap ajaib bacaan Buya Hamka 2 malam yang lewat itu yang menyebabkan dia tidak jadi melaksanakan pemeriksaan terhadap beliau. Kemudian diminta oleh Buya Hamka kepada inspektur tadi secari kertas dan pulpen, dituliskan doa sebelum tidur yang akan beliau baca. Doanya berbunyi, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika. Ini ada beberapa baris sesudahnya. Ini doa yang beliau baca pada malam itu. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ini memang doa yang kalau diterjemahkan luar biasa maknanya. Ya Allah, saya serahkan diriku kepada Engkau, kemudian saya serahkan segala urusanku kepadamu, dan saya hadapkan wajahmu kepada Engkau, dan berbagai macam makna lain yang tersurat dalam rangkaian doa ini. Ini adalah doa bagaimana seorang hamba akan tidur, akan mengalami kematian kecil, kemudian dia serahkan seluruh hidup dan matinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau baca sebelum kedatangan Inspektur M tadi. Rupanya ini yang menjadi penasaran Inspektur M tersebut, sehingga dia seakan-akan pada malam hari itu terbuyarkan pikirannya dan tidak jadi memeriksa, bahkan sampai tidak menyetrum Buya Hamka. Karena dalam penjelasan beliau terhadap orang-orang yang ditahan pada masa itu, memang sampai pada tahap disetrum ketika mereka tidak mengakui apa yang dituduhkan.
Bahkan juga sampai pada keadaan dimasukkan ke dalam bak air, dan bak air tersebut dialiri dengan aliran listrik. Jadi tidak setrum langsung. Kalau yang dibawa pada malam itu adalah alat setrum langsung yang ditempelkan ke tubuh. Pada keadaan yang lain, informasi yang beliau dapatkan itu dimasukkan ke dalam bak air, dan air dalam bak tersebut dialiri dengan aliran listrik. Sehingga akhirnya apa? Doa yang kembali kepada doa yang diminta oleh petugas inspektur M tersebut, beliau tuliskan juga tulisan Latinnya, dan juga beliau terjemahkan dari doa itu. Setelah itu beliau bertanya kepada inspektur tersebut, apakah saudara melaksanakan sholat 5 waktu? Belum, ya, inspektur polisi tadi. Akhirnya beliau dakwahilah inspektur tersebut, doa ini kata beliau itu tidak akan berfungsi selama saudara tidak melaksanakan sholat. Selama saudara tidak dekat kepada Allah, bagaimana mungkin doa ini akan berfungsi? Beliau ini sebenarnya memberikan pelajaran bagaimana mungkin doa ini akan berfungsi seperti 2 malam yang lewat yang saya dilindungi oleh Allah, sementara saudara ingin memakainya tapi saudara tidak sholat sama sekali. Akhirnya beliau ceramahilah inspektur M yang datang 2 hari kemudian setelah dia memeriksa Buya Hamka yang tujuannya ingin menyetrum beliau. Bapak Ibu Ma'asyiral Muslimin, kejadian ini itu beliau tuliskan ketika menafsirkan ayat yang ke-36 dari surah Az-Zumar. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang pernah beliau alami tentang alaysallahu bikafin 'abdah wa yukhawwifunaka billadina min dunih. Bukankah cukup Allah saja yang menjadi pelindung hamba-hambanya yang taat tersebut? Kalau kejadian yang lalu itu adalah tentang katanya lalu alaihimul malaikah, turunnya malaikat kepada orang-orang yang istiqomah, bantuan malaikat kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Kalau dalam ayat ini alaysallahu bikafin 'abdah, bukankah lebih dari cukup Allah saja yang akan menjadi pelindung hamba-hamba yang taat tersebut? Wa yukhawwifunaka billadina min dunih, sementara musuh-musuhmu itu menakut-nakuti engkau dengan sesuatu yang lain. Jadi pelajarannya adalah tentang bagaimana kedekatan seorang hamba dengan Allah, dan cukuplah Allah tersebut yang akan menjadi benteng terakhir yang akan melindungi hambanya. Ketika rasa tawakal tersebut betul-betul sudah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ikhtiar usaha yang sudah kita lakukan, maka tawakal adalah benteng yang akan kokoh melindungi seorang hamba. Sebagaimana wa yukhawwifunaka billadina min duni, sesungguhnya pada malam hari itu Buya Hamka sedang terancam dengan sesuatu yang lain. Datangnya seorang petugas dengan wajah garang, tidak bersahabat, membawa alat setruman. Tetapi kemudian alaysallahu bikafin 'abdah, bukankah Allah yang akan melindungi hambanya? Allah gerakkan, tidak jadi niat tersebut terlaksana oleh inspektur M untuk memeriksa, menginterogasi, dan bahkan sampai menyetrum Buya Hamka di malam tersebut. Ini yang beliau jelaskan tentang bagaimana berpalingnya kekuatan-kekuatan lain ketika berhadapan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diistilahkan dengan karomah, yang tidak bisa seseorang pun melakukan apapun sekiranya itu Allah tidak mengizinkan, dan tidak akan terjadi sesuatu apapun yang mudarat terhadap hamba-hambanya yang taat sekiranya Allah juga tidak mengizinkan perilaku-perilaku jahat tersebut, dan Allah memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya itu. Di penghujung penjelasan tafsir ini, Bapak Ibu, saya kutipkan secara letterlek apa yang beliau tulis di halaman 66 dari surah Az-Zumar dalam tafsir Al-Azhar. Sebab beliau juga pernah mengalami kondisi pemeriksaan ini sampai pada tahap ditelanjangi, mohon maaf bahasanya, hanya tinggal celana dalam saja. Begitu pemeriksaan yang pernah beliau alami, dan ini dilakukan terhadap bukan orang biasa, terhadap ulama. Ulama itu dilucuti seluruh pakaian yang ada di tubuhnya, kecuali hanya tinggal sekedar celana dalam, mohon maaf bahasanya. Beliau menyebut di sini seperti demikian. Tujuannya adalah beliau membahasakannya
Karena sehari dua sebelum itu seorang inspektur lain memanggil saya dan menyuruh saya menanggali seluruh pakaian, tinggal celana, mohon maaf beliau di sini membahasakannya, tinggal celana kolor sehelai saja, yaitu berkomplot tuduhannya, maksudnya adalah lalu saya digertak dan dipaksa mengakui apa yang dituduhkan, yaitu berkomplot hendak membunuh Presiden Soekarno. Kemudian saya menerima kebijakan apa yang dituduhkan tersebut, tetapi saya tidak mengakuinya. Dalam menghadapi paksaan, ini pelajaran lain yang bisa kita ambil. Dalam menghadapi paksaan tersebut, hinaan dan hardikan itu, saya hanya memohon kepada Tuhan, hanya memohon kepada Allah agar diberi keselamatan atau selamat dan hidup untuk melanjutkan perjuangan menegakkan agama Allah. Ini kalimat yang beliau terangkan dalam menafsirkan ayat ini. Diberikan keselamatan atau selamat dengan umur panjang, artinya bisa keluar dari tahanan tersebut dan melanjutkan perjuangan untuk menegakkan agama Allah, atau selamat tidak terlalu lama menderita dan mati syahid dalam pendirian yang tetap bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini kalimat detalek apa adanya yang kami bacakan dalam penjelasan akhir dari tafsir ini. Betapa beliau mengeluarkan bahasa-bahasa yang muncul dari hati nurani supaya diberikan keselamatan untuk kemudian bisa melanjutkan perjuangan membela agama Allah. Selanjutnya adalah kalaupun itu kemudian beliau wafat dalam perjuangan, semoga kematian itu adalah kematian syahid di sabilillah. Ini kan tujuan kita semua sebagai seorang hamba untuk meninggal juga dalam keadaan mulia. Dan dalam mencapai kemuliaan tersebut, tentunya setelah usaha-usaha yang kita lakukan tersebut, kita tawakal penuh kepada Allah. Sebab dalam kondisi tawakal penuh kepada Allah tersebut akan berlaku ketetapan Allah, alaihissallahu bikafil abdah. Bukankah Allah itu yang akan menyelamatkan hamba-hambanya? Dan itu terbukti dari apa yang beliau alami di pertengahan bulan Maret tahun 1964. Semoga ini meneguhkan keimanan kita, meneguhkan keyakinan kita, menguatkan ikhtiar dan usaha kita dalam membela, berjuang dalam menegakkan agama Allah ini, dan juga meningkatkan rasa semangat untuk senantiasa optimis terhadap janji Allah kepada hamba-hambanya yang taat. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.